which is tinggi ya. Kita mau tahu 28% ini ada emang berapa orang sih, berapa orderan tuh yang di-retro. Ini kan bentuknya persenan. Tapi kita mau lihat berapa angkanya. Ya, total orderan yang di-retro itu berapa dan alasannya itu apa. Ya, supaya kita memastikan apakah karena kualitasnya barang ini di-retro atau karena apa. Kalau karena kualitas ya jelas, berarti barangnya jelek, nggak sesuai sama harga. Nah, itu kita bakal lihat di sini. Hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke dua komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Traderku Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah dua komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Traderku Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silahkan Anda masuk dulu ke Traderku Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Traderku Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderkuwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Traderku Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Kalau sebelumnya saya menjelaskan kepada Anda apa itu return rate dan bagaimana cara melihatnya, ya kalau Anda belum nonton, akan saya cantumkan linknya di atas, silakan Anda nonton dulu ya. Karena ada kaitannya dengan ini. Kalau Anda nggak nonton video di atas terlebih dahulu, itu bakal pusing, bakal bingung. Oke? Sebelumnya saya jelaskan kepada Anda return rate dari sebuah toko. Oke, yaitu di company profile. Oke? Anda tentunya bingung kalau Anda belum nonton video yang sebelumnya. Ya, jadi, saya sarankan Anda untuk menonton video sebelumnya. Oke? Nah, sebelumnya kita tuh masuk ke kolom seperti ini, right? Ya. Memang di video yang sebelumnya itu agak berbeda ya. Itu kenapa agak berbeda? Karena memang tampilan setiap supply itu berbeda-beda. Nah, supaya untuk melihat alasan kenapa orang meretro barang itu, kenapa ya? Alasannya itu kenapa? Itu kita harus masuk ke supplier yang halamannya itu seperti ini. Ada dua gini. Oke. Return rate-nya dilihat dari mana? Ini nih. 28%, which is tinggi ya. Kita mau tahu 28% ini ada emang berapa orang sih, berapa orderan tuh yang di-retro. Ini kan bentuknya persenan. Tapi kita mau lihat berapa angkanya. Ya, total orderan yang di-retro itu berapa dan alasannya itu apa. Ya, supaya kita memastikan apakah karena kualitasnya barang ini di-retro atau karena apa. Kalau karena kualitas ya jelas, berarti barangnya jelek, nggak sesuai sama harga. Nah, itu kita bakal lihat di sini. Ya. Anda bisa melihat halaman seperti itu ya, udah saya bilang ya. Kalau halaman company-nya itu ya seperti yang tadi, yang ada dua tombol yang bisa dipencet. Anda pencet yang kedua, yang sebelah kanannya. Ya, coba di sini saya nggak usah refresh deh, udah ada. Nah, ya, ini ya. Angka-angka ini akan saya jelaskan di video-video saya selanjutnya ya.
Nah, oke, kita balik lagi. Ya. Ini 28% di retur. Tapi berapa? Angka pastinya itu berapa? Emang 20 kan ini bentuknya persenan, tapi saya pengen tahu ini berapa yang di retur dan alasannya apa. Ya. Ingat-ingat 28%. Lalu kita ke sini. Ingat-ingat ya, ini mau tolong dicatat. Kalau Anda mau dan serius belajar impor, ini dicatat. Karena ini yang saya lakukan setiap kali saya membantu importir raksasa untuk mengimpor barang dari China. Ya. Nah, ini silakan Anda translate ke bahasa Indonesia. Nah, kita akan jelaskan setelah saya translate-nya karena saya takutnya Anda bingung. Nah, jumlah total pengembalian dana. Nah, ini bukan dana sih, ini jumlah orderan dalam 90 hari. Ya, kan kalau dana kan ya pasti bentuknya dalam yuan ya. Ini kan tapi dalam 47 doang gitu. Itu tuh jumlah total pengembalian orderan dalam 90 hari. Totalnya ada 47. Jadi 47 ini adalah 28%. Ya. Anda bisa menghitung sendiri berarti berapa ada total orderan di dia. Ya, itu matematika ribet lah, nggak usah lah, saya juga nggak bisa. Nah, pokoknya kita tahu 28% itu ternyata angkanya 47 orderan. Pengembalian dana karena masalah kualitas 1 biji. Pengembalian uang tanpa alasan, pengembalian orderan tanpa alasan itu 15. Ini artinya agak sedikit berbeda ya. Saya jelaskan sedikit. Barang yang sedang diproses untuk diretur itu ada 6. Ya, ada 6. Nah, sekarang cara membaca data ini kayak gimana? Sekarang kita lihat. Pengembalian masalah karena kualitas itu cuma 1. Artinya, belum tentu kualitas ini jelek. Ya kan? Nah, pengembalian orderan, ya, uang, tanpa alasan itu ada 15. Nah, ini alasannya apa? Kok nggak ada? Kemungkinan ini lama dikirim, ya. Jadi sama mereka langsung di-cancel. Ya. Entah itu karena barangnya beda, ya, tidak sesuai deskripsi. Of course, itu bukan karena kualitas, tapi karena tidak sesuai dengan yang saya beli gitu. Si suppliernya salah kirim. Ada juga mungkin karena emang benar-benar nggak ada alasan nih, tiba-tiba si buyer ini pengen retur aja gitu. Tapi yang membuat supplier ini bagus berarti ya, tanpa alasan pun dia mau loh menerima retur barang. Artinya bisa dipastikan supplier ini tuh ramah. Nah, mereka mau menerima komplain dari pembeli. Buktinya ini, ada 15 orderan yang diretur tanpa alasan, tapi dia mau-mau aja. Ya, itu baik banget tuh supaya China. Kita kalau di penjual di Indonesia ya, wah, saya misal pembeli, Kak, saya mau retur barang. Alasannya kenapa? Nggak ada alasan, pengen aja. Wah, dibacok lah. Pasti komplain tuh penjual. Apaan sih ini nggak jelas segala macam. Nah, tapi kalau di China, penjualnya itu mau menerima. Ya, memang beda budaya sih, beda karakter juga. Ya, mereka mau menerima retur barang tanpa alasan. Nah, sekarang yang terakhir, barang yang sedang retur ada 6. Entah ini karena tanpa alasan atau karena kualitas. Pokoknya, supaya itu lagi memproses 6 retur barang. Semakin dikit ya semakin bagus ya. Of course. Nah, dari sini Anda bisa menentukan pada akhirnya ya, apakah Anda mau memilih supplier ini atau tidak dengan cara membandingkan halaman ini. Ya, supplier, misal kita anggap ini supplier A. Kita buka lagi, cari kompetitornya yang sama, kita buka, lalu buka halaman yang sama. Ya, kita bandingkan. Ya, karena kualitas 1. Misal yang supplier B karena kualitasnya itu 5. Ya, Anda berarti sudah bisa memilih. Ya udah, saya mau beli di sini aja. Oke. Nah, tapi ini juga retur barangnya 28%. Itu Anda perlu perhatikan juga ya. Walaupun mungkin karena kualitas itu cuma 1. Tapi kita nggak tahu yang tanpa alasan itu karena apa. Oke. Ini lebih bagus sih kita memilih yang returnya itu kecil. Apalagi ketika kita udah milih yang return rate-nya kecil, terus di sini pengembalian barang karena kualitasnya itu 0. Itu lebih bagus lagi gitu. Oke. Jadi cara ngecek ya, apakah barang ini kualitasnya sesuai dengan harganya atau tidak, itu dengan cara melihat statistik data supplier di sini. Oke. Nah, segitu aja informasi yang bisa saya berikan. Ya, kalau Anda penasaran nih sama yang ini itu apa, ya, itu Anda tinggal Google Translate aja sih. Atau enggak kalau pakai Chrome Anda tinggal translate halamannya langsung. Itu jelas sih menurut saya.
Nah, kecepatan pengiriman kata-kata ya lebih rendah dari kata-kata industri. Industri itu toko, semua toko di 1688. Oke, itu gampang, Anda tinggal baca sendiri ya. Karena itu menurut saya udah jelas banget. Kita kalau dikasih data seperti ini, jangan langsung males, waduh bahasa Mandarin, jangan. Langsung ke Google Translate ya, nggak usah mikir apa-apa, paste, langsung translate. Dan kita baca satu-satu. Oke, jangan malas belajar. Oke? Kalau Anda mau dan serius belajar, Anda pasti lakukan ini. Ketika memilih supplier yang bagus di 1688. Oke, I'll see you in the next video. Thank you so much guys. Bye-bye.